Dalam kesempatan ini ada beberapa hal. Satu, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3, kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR sebagai organ dari superbody. Kalau dulu tertinggi. Nah, implisit MPR juga adalah anggota DPR. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks sebagai superbody di negara ini diakui oleh undang-undang yang melaksanakan kedaulatan dari rakyat ini, tapi mereka sudah jadi wakil rakyat, malah melecehkan rakyatnya itu sendiri. Itu poin pertama. Yang kedua, kita memakai sistem trias politika. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Kalau kita mau cermat, Pak Daryanto, sebagai mediasi, ini tiga lembaga ini diuji dalam peradilan ini. Eksekutif kita gugat, nggak datang. Ngasih kuasa juga enggak. Cuma Jaksa Agung sama Menseknek yang padahal kita tidak gugat dia, tapi sudahlah, kita sudah maklumi karena ada pendekatan Kepres dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk itu. Sekarang konteks legislatif sama dengan kelakuan eksekutif, padahal fungsi di dalam kerja trias politika itu yang dimaksud legislatif itu mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau pemerintahan nggak benar, dia harusnya benar gitu loh. Kok ikut-ikut nggak benar, nggak datang begitu loh. Ikut-ikut tidak mau tanda tangan lagi. Maka dalam hal ini, kalau harus dipisah, saya hormat dengan Puan Maharani sebagai ketua mau tanda tangan. Tapi wakil ketuanya pada bagaimana begini, Pak? Nah, jadi poin pentingnya apa? Kita rakyat sudah dilecehkan. Ya, eksekutif sudah sangat yang melecehkannya. Sekarang DPR melecehkan juga rakyat, Pak. Kemudian yudikatif, tidak bermaksud mengevaluasi Pak Daryanto nih sebagai hakim dalam hal ini mediasi ya. Yudikatif juga tidak menunjukkan dirinya setara, takut betul sama eksekutif. Padahal yang nyumpah jabatan presiden itu Mahkamah Agung. Atasannya Pak Daryanto tuh sampai ke Mahkamah Agung. Nggak berani ngeluarin dari mekanisme administrasi peradilan, panggil itu presiden. Karena ini sidang, harus hormati yudikatif ini. Oleh karena itu yang mulia, dalam pengertian sebagai mediasi, saya menyarankan coba bikin surat dari lembaga peradilan ini, panggil mereka itu, panggil. Kalau nggak berani juga, yang mulia, apa artinya jadi hakim? Tidak bermaksud saya mendikte, apa artinya? Kalian tuh wakil Tuhan di sini nih. Di sini nih wakil Tuhan tuh namanya hakim. Keputusan kalian selalu demi ketuhanan yang Maha Esa, rasa keadilannya itu. Jadi kalau juga tidak berani yudikatif, udah hancur negeri kita ini. Tiga pilar, eksekutif, legislatif, yudikatif, nothing semuanya. Jauh lebih pintar rakyat-rakyatnya semua tuh pintar-pintar tadi itu. Kok wakilnya begini sih, nggak berani. Jadi ada tidak connecting, berarti apa? Pemilunya kalian tuh bukan pure dari pilihan rakyat. Kalian bayar, kalian nipu, kalian membuat korupsi-korupsi tersendiri. Itu kesimpulan yang terkonfirmasi dengan kata-kata kita ini semua tadi itu. Rakyatnya pada pinter-pinter gitu tadi. Berani. Kok wakil rakyatnya nggak pinter, nggak berani. Nah, janganlah ini juga ada pada yudikatif. Jangan, yang mulia. Anda itu wakil Tuhan di muka bumi ini. Saya minta dengan hormat, kita setara dalam konteks mekanisme hukum. Kita penegak hukum, 1 hakim, 2 jaksa, 3 polisi, 4 kami advokat.
Itu pasal 5 bukan pasal 5 ya, dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, pasal 16-nya kita sebagai advokat tidak boleh dikriminalisasi. Saya ngomong begini nih, jangan dikriminalisasi. Nggak bisa. Ini di luar pengadilan. Di luar pengadilan juga tidak boleh. Tapi ancaman pada saya, segala macam bentuk caci maki lewat bullshitnya semua itu. Teror. Itu kami alami, Pak. Itu kata bukurnya tadi jelaskan, ini menyambung nyawa. Siapa, Pak? Kalau kelompok mereka gerakan preman-premannya, kita dibunuh di tengah jalan, nggak mustahil, bos. Atau diracun atau apa? Ini semua ini. Jadi jangan dikira kita ini tidak berkorban jiwa dan raga kita untuk kepentingan rakyat. Jadi saudara Lukman, kalau Anda punya moral, ya Putri juga ya, kau tolak surat kuasa. Nggak mau, karena Anda juga rakyat. Saya ini wakilin kalian. Jangan kalian udah duduk enak jadi pegawai negeri, di kesekjenan di biro hukumnya, kalian terima gaji tiap bulan, kalian nggak memikirkan rakyat. Itu sama juga kalian tuh murtad kepada agama Allah, karena lebih takut kepada atasan daripada kepada Allah. Atasannya salah. Murtad, musyrik, murtad, udah pasti otomatis. Saya tidak berdakwah, tapi saya menyatakan statement keyakinan agama Islam tuh begitu. Kalau kalian ngaku Islam, apalagi namanya Lukman, ya, Masya Allah, itu nama yang dimuliakan Allah tuh. Coba kau tolak itu. Nggak mau saya. Mungkin kau dipecat. Allah ganti nanti rezekinya. Gak usah jadi ketakutan. Oleh karena itulah, saudara-saudara semua yang hadir di sini, ini peristiwa ibadah. Jangan dikira tidak ibadah, Pak. Kami berjuang untuk menjalankan keyakinan kami. Menyatakan di muka pemimpin yang zalim itulah jihad sesungguhnya. Allahu Akbar. Tidak bermaksud memprovokasi, tapi itulah yang mulia. Jadi tegas kami tolak, tidak mau dilanjutkan mediasi ini karena nggak ada gunanya. Mereka tidak mewakili rakyat sebenarnya. Oleh karena itu terpulang kepada yang mulia sebagai mediator. Bagaimana akhirnya? Tapi yang pasti kita tolak. Setuju? Bukan atas maunya saya sendiri kan?